Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Tama memberinya kunci mobil dan berkata, ada sebuah mobil komersial di tempat parkir 094 di ruang bawah tanah, dan ada 2 ninja di bagasi. Kamu mengendarai mobil keluar, dan pergi ke tempat yang aman dengan mobil freezer. Letakkan orang di bagasi, dan orang di kopilot, ke dalam freezer. Lalu kirim 4 patung es ke gerbang rumah Kiko Takahashi di Tokyo agar dia menandatanganinya. 5 jam kemudian, langit semakin cerah. Di langit Tokyo, ada sentuhan putih. Hari baru telah dimulai. Banyak orang bangun dari tidur nyenyak, tetapi banyak orang tidak pernah tidur. Malam yang baru saja berlalu, seluruh Tokyo hampir terbalik. TMPD memberangkatkan semua, dan bahkan mendukung sejumlah besar orang dari beberapa kota kecil terdekat. Tidak hanya mereka menemukan situasi yang mengguncang bumi di Tokyo, mereka juga menutup semua jalan yang mengarah dari Tokyo keluar dan menyiapkan kartu untuk setiap kendaraan yang meninggalkan kota. Pencarian ketat hanya untuk menemukan keberadaan saudara laki-laki dan perempuan Sucipto. Semalam, seluruh Tokyo berada di bawah darurat militer total. Media yang tajam telah menerima berita bahwa cucu tertua dan cucu tertua dari keluarga pertama Indonesia diculik di Tokyo, dan puluhan rombongan tewas. Ledakan berita semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, Tokyo juga pernah mengalami serangan teroris dan kasus kriminal besar, tetapi tidak pernah ada yang seburuk itu. Tahukah kamu, keluarga Sucipto adalah keluarga terkaya dan terkuat di Indonesia. Mereka menghadapi kasus kriminal yang begitu serius di Jepang, yang sifatnya bahkan melampaui penculikan Bill Gates di Tokyo. Keluarga Sucipto juga menghabiskan setengah malam di Tokyo. Kali ini, keluarga Sucipto tidak hanya memiliki ratusan master tersembunyi, tetapi Zain juga datang secara pribadi. TMPD sangat mementingkan kedatangan Zain, dan direktur secara pribadi mengundangnya ke TMPD untuk memberitahu dia tentang proses penyelidikan kasus ini. Proses pendeteksian TMPD sebenarnya adalah membawa Kiko Takahashi dan Yuhiko Ito ke TMPD untuk diinterogasi. Sebab, menurut mereka, keduanya adalah tersangka. Selain itu, kedua orang itu merasa bahwa itu pasti yang disebut pihak lain, dan mereka saling merugikan pada saat yang sama. Ito merasa bahwa Takahashi pasti sengaja ingin menggunakan kejadian ini untuk menuangkan air kotor ke keluarga Ito, sehingga keluarga Sucipto dapat sepenuhnya membasmi keluarga Ito. Kiko Takahashi merasa Ito Yuhiko pasti merasa tidak bisa mendapatkan kerjasama dari keluarga Sucipto dan sengaja ingin menjebaknya, sehingga mereka meninggalkan anak panah ninja dari keluarga Tenglin di tempat kejadian. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka menanam dan menyalahkan. TMPD juga mengalami kerugian. Dalam pandangan mereka, meski kedua lelaki itu tampak memiliki motif tertentu, TMPD tidak bisa menemukan bukti yang substantif. Satu-satunya bukti adalah panah ninja yang tertinggal di tempat kejadian. Anak panah ninja ini benar-benar milik keluarga Tenglin, dan keluarga Tenglin terikat pada keluarga Takahashi. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kelas atas Tokyo, dan TMPD secara alami mengetahuinya. Namun, bukti ini agak mendadak, sebab tidak ada yang terluka oleh panah ninja di lokasi di mana panah ninja ditemukan. Pembunuhnya sangat profesional sehingga dia membunuh lebih dari selusin orang tanpa meninggalkan mulut yang hidup. Kenapa dia meninggalkan anak panah ninja yang tidak berguna sama sekali? Ini mungkin penutup mata yang ditinggalkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, Ketua TMPD berkata kepada Zain, "Tuan Sucipto, kita harus terus menyelidiki masalah ini. Lagi pula, sulit untuk menjelaskan masalah hanya dengan panah ninja, dan kemungkinan besar pihak lain meninggalkannya hanya untuk membingungkan kita, seperti bom asap." Zain berkata dengan wajah hitam kepada direktur TMPD,
Aku tidak peduli apakah itu bom asap. Jika TMPD dapat menemukan putra dan putriku dalam waktu 24 jam, dan memastikan keselamatan mereka, saya tidak dapat lagi meneruskan masalah ini ke TMPD. Tetapi jika sudah melebihi 24 jam, atau jika ada kecelakaan pada putra atau putriku, aku akan pasti mengumumkan masalah tersebut kepada dunia. Biarkan TMPD benar-benar mendiskreditkanmu. Kepala TMPD sama besarnya dengan perkelahian. Setelah jam 7 pagi, media pasti akan memberitakan hal ini. Saat itu, pasti akan menyebar ke seluruh Jepang. Jika dalam 24 jam, dia tidak bisa menyelamatkan orang, berita ini pasti akan menyebar ke seluruh dunia. Saat itu, ini bukan hanya menjadi skandal TMPD, tapi juga skandal seluruh Jepang. Jika hukum dan ketertiban di Jepang begitu buruk, pembunuhnya sangat kejam dan sangat tangguh, siapa yang berani datang ke Tokyo di masa depan? Bukan hanya orang kaya dan pengusaha yang tidak berani datang, tetapi para politisi dari berbagai negara akan takut untuk datang. Tapi Tokyo adalah ibu kota Jepang. Jika skandal ini menyebar ke seluruh dunia, pasti akan menjerumuskan seluruh Jepang ke dalam dilema diplomatik. Jadi dia langsung bertanya kepada bawahannya, apakah ada hasil otopsi yang rinci? Kepala dokter forensik yang bertanggung jawab atas otopsi segera melapor kepada komisaris TMPD dan Zain. Setelah otopsi kami, ditemukan bahwa lebih dari selusin rombongan Sucipto yang meninggal karena keracunan, tanpa kecuali, semuanya keracunan sarin, dan itu ditemukan bahwa mereka semua meninggal karena keracunan sarin cair. Zain mengerutkan kening, gas sarin cair, apa maksudmu? Dokter forensik buru-buru menjelaskan, gas sarin adalah cairan berminyak yang tidak berwarna pada suhu kamar, seperti gliserin. Ketika digunakan dalam perang, itu meledak membentuk area aerosol yang luas. Apakah itu bernapas atau kontak kulit? Itu akan menyebabkan keracunan. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.